Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi. Syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallahi wa bihamdihi al-jilani wa imatil arba'ati radha'atuhum subhana hadran jami'al qur'anatil qaryati jawar arsad wa hawlaha subhana hadran jami'al matil qura wa rawati wa turwi وجميل بكر القرآن وغمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكرلان وسن سيدنا الشيخ محمد ترون أمين قدس الله سررهم ونور من جمل وسلم سبحانه حضرتنا نشمل سبحانه سبحانه الشيخ محمدي سبحانه حضرتنا إلى الحبيب فضل قدر أسكام الحبيب عبد الرحمن أسكام الحبيب أبو بكر أسكام قدس الله سررهم ونور جمل رسالتهم سبحانه حضرة المسجد المسجد دور التقوى والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقون بالإيمان ثم إلى حضرة إلى روح المؤلف هذا الكتاب التدريب وسلم في مسلسلتهم ثم إلى حضرة إلى روح الجسد سهل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة إلى روح الجسد ثم إلى حضرة إلى روح من حضرة المجلس من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, di hujan yang rintik-rintik ini, di sana terjagung yang ditunggu-tunggu petani, yang nyedak dompal ya rapati mledeb dalane, yang punya kios gak nyirami, Pak Narto paringi terus Gusti. Semoga rintikan hujan itu menambah keberkahan, kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika waktu sholat. Di sini kita masih membahas tentang bab sholat. Dan pasal selanjutnya ialah perkara yang membatalkan sholat.
dalam kita mengerjakan sholat ini kira-kira apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Ini perlu dipahami bahwasannya batal sholat, batal jamaah, batal sholat berjamaah dengan batal sholat itu beda. Kalau batal sholat itu bisa jadi sholat dan jamaahnya batal. Maksudnya gini, kalau perkara yang membatalkan sholat, biarpun kita sendirian, terus kita mengerjakan salah satu di antara yang membatalkan sholat, itu sholat kita nggak sah atau batal. Beda dengan kita sholat berjamaah. Nah, kita ini mengerjakan sesuatu hal yang membatalkan pahalanya sholat berjamaah. Jadi sholatnya tetap sah, tapi pahala sholat jamaahnya tidak dapat. Contoh pahala sholat jamaah yang enggak dapat, dia mendahului imam 3 kali rukun. Yang sholat kok makmum sama imam kok malah duluan makmumnya, trek-trekan. Sampai 3 kali rukun, maka dia batal sholat jamaahnya. Tapi sholatnya tetap sah. Dan terus gimana Pak? Biarpun dia jendat-jendit ikut imam, pahalanya menjadi pahala sholat munfarid atau sholat sendiri, biarpun kelihatannya sholat berjamaah. Makanya semua itu harus kita pelajari, harus kita ketahui. Nah sekarang kita membahas tentang sholat, sesuatu perkara yang membatalkan sholat, baik itu sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yubtilus sholata, walladzi dan perkara yubtilus sholata yang bisa membatalkan sholat, ahada asyara syai'an, itu ada 11 perkara. Diperhatikan ketika kita sholat, harus perhatikan 11 perkara ini, jangan sampai kita laksanakan, atau salah satu dari 11 perkara jangan sampai kita laksanakan. Apabila kita laksanakan salah satunya, maka sholat kita batal. Yang pertama, al-kalamul amdu, yaitu bicara yang disengaja. Kita lagi sholat di rumah, Allahu Akbar, ada yang ketok pintu, Assalamualaikum, baru sholat, Allahu Akbar. Nah, atau sebentar. Nah, kalam ialah suatu ucapan. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ucapan ialah lafaz yang tersusun al-kalamul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dimaksud kalam atau ucapan adalah lafaz yang tersusun, yang mana di situ bisa dipahami atau memberi faedah. Mungkin Allah Akbar lagi sholat, ada yang ketok pintu, Assalamualaikum. Se ini bahasa Jawa, artinya sebentar, biarpun sedikit. Orang yang kita ajak bicara itu paham, itu termasuk kalam, dan itu membatalkan sholat. Sama halnya kemarin lagi sholat jamaah di masjid, ada anak kecil ngomong. Nah, berhubung
orangnya nggak pernah ngaji bilang posisi sholat ini, anak-anak ngomong, sholat nggak boleh bicara. Sampingnya negur lagi orang yang bicara, bicara itu membatalkan sholat. Sampingnya ngomong lagi, tadi subuh saya ngaji itu bicara itu membatalkan sholat. Ya podo pinter nih. Jadi ketika dalam keadaan sholat terus bicara yang disengaja maka membatalkan sholat. Itu yang pertama. Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ahaduna akhahu fi hajati hatta nazalat hadhihi al-ayah hafidhu 'ala as-salawati was-salah hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 4260 dan hadis Imam Muslim nomor 539 dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, kita bicara ketika waktu sholat yang mana salah satu di antara saudara kita berbicara tentang kebutuhan atau keperluan sehingga turunlah ayat hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 382. Fa umirna bisukut, maksudnya qanitin yaitu kita disuruh untuk diam. Hafidhu, jagalah kalian semua hafidhu, jagalah ala sholawati, atas sholat-sholat, wassolatil wusta, dan sholat pertengahan, wa qumulan, dirikanlah lillahi, karena Allah, qanitina aifa umirna bisukut, yaitu ketika kita sholat maka disuruh diam. Itu hadis yang menjelaskan untuk suruh diam. Selanjutnya wal amalul kasiru, gerakan yang banyak atau lebih dari 3 kali. Enggak ada kali. Sholat rukuk mentol-mentol kayak pikulan. Terutama kalau pas bangun dari rukuk, ini hati-hati. Bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, 1, 2, 3, malah kayak jam gerak. Sami'allahu liman hamidah. Saking enake khusyuke salat. Ini lebih dari 3 maka batal salatnya. Atau kalau enggak gitu. Nah, ini kalau 1, 2, 3 batal. Wal amalul kasir tubtilus sholat, gerakan yang banyak di dalam sholat maka membatalkan sholat. Kalau enggak gini, permasalahannya degelan ngomong terguyu sholat. Jadi gerakan yang lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Sama juga kukur-kukur, grok, grok, grok. Ini 3 kali maka batal. Carane sudah sering saya sampaikan. Ini mau 1000 kali silakan. Nah, ini
mulai dari takbiratul ihram sampai salam, karena panunan. Tapi yang gerak jarinya satu. Jangan gini, gerok, batal sholatnya. Tapi kalau cuma jarinya saja nggak masalah. Itu wal amalul kasir. Karena yang namanya sholat harus disertakan tumanina, anteng. Selanjutnya wal hadasu, yaitu hadas. Hadas ini baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi dalam keadaan sholat kok sampai hadas besar, ya keterlaluan. Kerane wis jebol. Setidaknya keluar angin atau keluar wadi. Yang kemarin saya sampaikan, wadi itu termasuk hadas najis. Nah, kita lagi sholat, rukuk, tayib, keluar angin, maka batal sholatnya, batal wudunya, maka harus wudu lagi. Kalau keluar wadi, bukan wandi loh ya, wadi. Keluar wadi malah repot. Habis kencing, karena kencingnya sambil berdiri, istinjaknya ceboknya kewek, terus sholat, rukuk, keluar. Sholatnya batal, wudhunya batal. Ketika itu mengenai sempak-sempaknya najis harus dicopot. Ketika mengenai sarung-sarungnya dicopot harus ganti. Tidak boleh terus cewok terus sholat lagi, karena itu najis. Termasuk kemarin kita sudah kaji syarat sahnya sebelum kita melakukan sholat itu harus suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Nah ini wal hadasu. Jadi kita harus bersih semua dalam keadaan sholat. Selanjutnya wahudusun najasati, dan datangnya najis. Biarpun kita sholat enggak hadas, tapi ada teman kita yang keterlaluan, ngambil keletong diolet-oleti, atau ambil tai cicak diolet-olet ke di badan kita atau baju kita, itu juga membatalkan sholat. Atau jebuk lencong diolet ke ngirung, itu juga membatalkan sholat. Biarpun kita tidak keluar hadas, tidak gerak, tidak bicara, tapi teman kita yang jahil sholat pali keletong, nah itu juga membatalkan sholat. Selanjutnya wang kisyaful aurati, terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Oh no Pak, sholat kok terbukanya aurat? Ada. Jenengan sholat ngejak putune atau ngejak anake yang kecil, usil bapaknya lagi sholat, sarungnya dibuka, nah, batas aurat laki-laki mulai dari lutut sampai pusar. Nah dibuka kelihatan lututnya sampai ke atas, nah enggak langsung ditutup. Ketika dibuka seperti itu langsung ditutup, enggak masalah. Nah malah diler ya, benisis. Nah ketika kebuka aurat itu maka sholatnya batal. Termasuk buka aurat yaitu sarungnya bolong, yang tukang rokok, sarungnya bolong pas pupu, pas di paha sini sarungnya lubang. Ya enggak tukang rokok juga. Orang yang duduk di para-para sarungnya kecendel paku ya sebolong. Atau mungkin celananya robek-robek,
itu juga bisa membuka aurat. Tidak ada pertanyaan. Dan saya kira jenengan pasti nanti, oh iya ya, sudah pasti. Pak, ada yang pakai sarung itu biasanya sampai ke atas, hampir-hampir dekat dengan lutut. Terus ketika waktu sujud itu kelihatan lututnya, apakah membatalkan sholat? Gimana pun nih, kira-kira ada pertanyaan itu enggak kira-kira? Ada. Kalau enggak ya buat koleksi pertanyaan, buat tambah pengetahuan. Jadi yang membatalkan ketika buka aurat itu ketika kita posisi sempurna berdiri, terus duduk dalam arti tahiyat. Kalau dalam keadaan sujud maka tidak membatalkan sholat. Otomatis kan ada sarung kan di atas ini, di bawah lutut ini, ada yang pakai itu. Terus dia ketika waktu sujud pasti otomatis bagian lutut kelihatan. Nah itu enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Karena kelihatannya itu tidak dalam keadaan sempurna. Terus biasanya ini kancing ucul, nah ini nanti pusernya kelihatan. Ini juga bisa membatalkan sholat karena wang kisyaful aurati, terbukanya aurat termasuk membatalkan sholat. Selanjutnya wataghyirun niyati, dan berubahnya niat. Maksudnya gimana Pak? Kok sholat kok berubah niatnya? Dia menggantungkan niat dengan sesuatu hal yang akan terjadi. Contoh, lagi sholat, ceritanya sandalnya anyar atau sepatu baru, mendung, dia sholat, dan terus dengar kritik. Nanti, ini dalam keadaan sholat ini, nanti kalau hujannya lebat saya batalkan sholat saya. Ketika dia niat saya batalkan sholat saya, otomatis sholatnya sudah batal, biarpun tidak jadi hujan. Sholat Allahu Akbar, nanti kalau ada si dia datang, sholatnya tak batal nolak. Itu. Biarpun nggak datang, sholatnya tetap batal. Karena di dalam sholat itu niatnya sudah berubah. Sholat Allahu Akbar mendung. Gue ketika waktu saya sholat pakaian saya basah kena hujan. Nanti kalau hujan saya batalkan sholat. Nggak jadi hujan sampai selesai sholat, tetap batal sholatnya. Karena dia sudah merubah niatnya. Wa taghyirun niyah bi ayyan nuyal khuruj minas sholat, yaitu karena dia sudah niat keluar dari sholat. Kalau nanti begini saya batal sholat, kalau nanti begini saya keluar dari sholat. Biarpun nggak terjadi maka sudah batal sholat. Selanjutnya wastidbarul kiblati, dan tidak menghadap kiblat, mungkuri kiblat, membelakangi kiblat. Kalau memang tahu, beda ketika waktu di dalam tengah hutan, beda lagi. Sudah tahu kiblatnya itu ke barat, dia sholatnya menghadap selatan, utara, timur, tenggara, maka sholatnya batal. Kok bisa Pak? Iya, kadang temen itu ada yang jahil, lagi sholat diangkat diaduk ngetan. Nah,
itu juga membatalkan sholat. Pak RT kok ngantuk? Repot. Termasuk yang bisa kita tidak menghadap kiblat itu kemarin yang diceritakan Pak RT, yang ditanyakan, Pak sholat ada kucing di depannya, kan gitu ya. Ada sholat terus saya geser sedikit, kan gitu kan. Ketika dada jenengan ini masih menghadap kiblat maka enggak masalah. Tapi ketika gesernya ini sudah gini maka batal sholat. Jadi contoh, seumpama sujud, nah ini kucing ini nyelak juga. Kita mau sujud ada kucing, otomatis kan kita geser sini, nggak mungkin kucing ditendang untuk sujud kan, nggak surung nggak mungkin. Terus Allah kan gini otomatis. Ketika ini bangun dari sujud kok jenengan gini, nah ini kan sudah nggak kiblat. Nah, biarpun kembali ke kiblat lagi, tapi sudah sorong ke tidak kiblat maka batal sholatnya. Ini termasuk wasdid baril kiblati, yaitu tidak menghadap kiblat. Makanya harus hati-hati. Begitu juga ketika waktu mau sujud sahwi atau lupa duduk iftiros, saking poteke mikir dagangan murah, cicilan bank mangap-mangap, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Oke. Harusnya duduk tahiyat awal, saking mumet. Tahiyat awal duduknya begini, terus dia mau ganti posisi di duduk iftiros, gantinya gini. Nah, ini sudah tidak menghadap kiblat. Kan ada kadang posisinya ini. Nah, ini lihat, ini dada sudah tidak menghadap kiblat. Ini bisa membatalkan sholat. Makanya kalau mau pindah posisi dari tahiyat, dari duduk tawar ke iftiros, harus dijaga dadanya tetap menghadap kiblat. Jadi gini, nggak usah diwanting nih. Nggak usah geser-geser, ini tetap menghadap kiblat. Sakit ditambahi, bisa diterima? Orang saya diterima ya kebangetan mesti praktek nongko ini. Ini mikir piye carane ben iso ditampa sing enak ngono. Niki ya mikir. Nah ora dikopeni ora ketemu. Yang ke-11 ialah wal aklu wasyurbu, yaitu makan dan minum. Ngono Pak, sholat kok sambil makan sama minum itu gimana? Ada. Habis makan coto, enak nyelilit, cukil-cukil pakai lidah. Eman coto mahal satu mangkok 100.000 kan mau dibuang, ditelan lek. Ini termasuk makan, maka sholatnya batal. Jadi enggak terus mangan sak piring gitu, enggak. Sholat kemangan sepiring itu. Nah terus minum, habis beli es jus di ibu janda sana, nyelilit. Masih ada rasa-rasa eman es jus mahal yang bikin janda cantik kok. Sampai wudhu itu nggak kumur, sampai wudhu nggak kumur, sholat masih ada manis-manis ini. Memang nggak kumur dia, ditelan. Itu termasuk minum, termasuk membatalkan sholat.
kecuali dia sudah berusaha, biasanya kayak minum teh, Fanta. Ketika mau sholat kita sudah kumur, bahkan sudah gosok gigi, tapi rasanya kok masih Pak ketika kita sholat. Apakah itu nanti ketika kita nelan ludah membatalkan sholat? Jawabannya enggak. Karena kita sudah ikhtiar, sudah kasih bersih, adapun masih ada rasa-rasa, itu adalah asar. Asar itu adalah labut, labut adalah bekas. Enggak apa-apa. Jadi makan dan minum, terutama kalau mau sholat itu jangan makan kacang, undi-undi, lah itu nyelilit biasanya, wijene, kacangnya, nah itu, atau mungkin pokoknya sebongsok keripik itu pasti nyelilit itu, dan pasti ada sisa-sisa, jagung, nah itu, mau sholat makan undi-undi wijene nyelilit, sholat dicukil-cukil terus ditelan, maka batal sholatnya. Mau ketika waktu sholat makan dan minum membatalkan sholat. Selanjutnya wal qahqahatu, tertawa yang terbahak-bahak. Kadang kita habis nongkrong ngobrol sama temen, cerita lucu-lucu, orang manjat kelapa kelihatan apanya? Ya kelihatan orangnya salah, ya kelihatan bodohnya. Wong kelapa bulet kok dipanjat gitu. Guyu jegagaan, terus komat. Ingat sama bercandaannya itu, guyu, hahaha. Nah itu bisa membatalkan sholat. Kalau cuma mesem, itu enggak membatalkan, anak mesem dong. Kadang kita sholat kan terbawa itu, guyonan itu kan terbawa. Kalau enggak kita lihat mungkin anak kecil atau samping kita, atau mungkin lihat tulisan coblos nomor 60 contoh. Nah itu tertawa tapi mesem tok, itu enggak membatalkan. Tapi kalau hahaha terbahak-bahak itu membatalkan sholat. Yang terakhir adalah waridatu, yaitu murtad. Bukan hanya sholatnya yang batal, akan tetapi imannya juga batal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sallallahu subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan thayyibah. Allahumma ij'alna wa awlatana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muqimina ma'a. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa sulahta wa la hamman illa farajta wa la maydan illa shafaita wa la daynan hajatan al-akhirah illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagi para jamaah atau mungkin yang nonton ngaji ini di Facebook, ketika tidak sempat mengikuti bisa diputar ulang di fanspage atau grup Majelis Sholawat Rotibul Kubro dan Ngaji Ngopi Bareng di Facebook ada. Kalau enggak bisa diputar di channel YouTube Ngaji Ngopi Bareng. Insya Allah di situ ada rekamannya atau video ulangnya. Mungkin kalau enggak sempat ngikuti bisa diputar ulang di situ. Demikian, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.